sayang, selamat datang di NFA Anime. Bagi kalian yang mau dengar kelanjutan chapter 37 kemarin, ikutin terus video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Scene kali ini menampilkan Uchiha Sarada yang terlihat kaget karena Tsumiyaka milik Code mendekat ke arahnya di saat dia sedang fokus berbicara dengan Hidari. Posisi Boruto sangat tidak menguntungkan, akan tetapi dia tidak memperdulikan hal itu dan berbalik untuk menyelamatkan Sarada. Tiba-tiba, sebuah benda hitam terlihat seperti pisau tajam menghantam badan Tsumiyaka tersebut. Mata Rinnegan terlihat dengan tatapan tajamnya ke arah Code. Code yang melihat hal itu terkejut karena tidak menyangka ego judi dari kloningan shinobi Uchiha itu seakan berniat menyerangnya. "Papa," ucap Sarada tanpa sadar. Mendengar hal itu, Hidari menjawab, "Aku tidak mengerti, tapi untuk sekarang tubuhku seakan bergerak sendiri untuk menyelamatkanmu." Dia berdiri di depan Sarada untuk melindunginya. Sementara Boruto yang melihat kejadian itu berbalik dan menghindari Bijudama milik Jura yang kemudian menggetarkan dimensi milik Ishiki tersebut. Semua berdiri mempersiapkan diri. Jura berkata, "Sesuatu yang aku khawatirkan benar-benar terjadi. Apa kau akan mengkhianatiku, Hidari?" tanya Jura kepadanya. Hidari menjawab, "Aku tidak berniat seperti itu, tapi entah kenapa aku tidak ingin dia disakiti orang lain. Keinginanku untuk menyerapnya masih ada. Namun aku seperti merasa lebih tenang saat berhasil menghalangi orang yang ingin menyakitinya." Perkataan singkat dari Hidari seolah-olah menjadi seluruh jawaban yang difahami oleh Jura. Kasih sayang, sebuah pengorbanan diri yang dilakukan orang lain demi orang yang mereka sayangi. "Maaf Code, tapi sepertinya hari ini aku belum bisa menepati janjiku," ucap Jura. Situasi saat itu sebenarnya menguntungkan Sarada untuk menyerang Hidari yang berusaha melindunginya. Tapi mereka tahu kalau Jura akan mengambil Togedama milik Hidari. Ditambah lagi jika Boruto berusaha menyerang Jura dalam posisi Sarada yang belum bisa menggunakan Mangekyo Sharingan-nya, pasti akan membebani Boruto untuk bertarung. Hidari juga tidak akan tinggal diam walaupun dia berkeinginan untuk menyelamatkan Sarada. Pasti dia tidak akan membiarkan Boruto mengalahkan Jura. Begitupun dengan Code, dia pasti akan ikut menyerang ketika kesempatan itu tiba. Tidak ada rencana yang berjalan lancar saat itu, mengingat Jura sudah berusaha untuk mundur karena perilaku Hidari yang mulai berubah. Boruto terpaksa mengambil kesempatan untuk melarikan diri bersama Sarada menggunakan Hiraishin no Jutsu-nya dan meninggalkan Hidari, Jura bersama Code di dimensi tersebut. Scene kemudian berpindah ke desa Konoha dan memperlihatkan Ino yang menyambungkan Shindenjin-nya ke Hokage ke-8 yaitu Shikamaru Nara. Cakra Sarada telah terbaca di Konoha. Sepertinya dia telah kembali. Selain itu, cakra Boruto juga terbaca sedang berada di atas patung Hokage, ucap Ino Yamanaka. Mendengar hal itu, Shikamaru memerintahkan tim 10 untuk pergi ke titik cakra Sarada berada. Sesampainya di sana, Chocho bertanya apakah Sarada baik-baik saja. Sarada kemudian menjawab tidak ada hal buruk yang terjadi jika dia bersama Boruto. Scene kemudian memperlihatkan Kawaki yang terbang ke arah Boruto. Belum sempat berbicara, Boruto langsung bertanya ke Kawaki bagaimana keadaan Kashinkoji. "Aku tahu kau juga ikut dalam penculikan itu," ucapnya. Kawaki menjawab, "Kau tahu aku juga adalah cyborg buatannya. Jika aku membantah perintahnya, itu akan membuat jalanku untuk membunuh semua orang yang berpotensi menyelakai Hokage ke-7 tidak akan terjadi, termasuk membunuh dirimu, Boruto. Terlepas dari apapun rencanamu, kau telah menghalangi jalanku untuk menyelamatkan dunia ini," ucap Boruto. Pernyataan itu menjadi penutup pertemuan mereka karena Boruto langsung terbang meninggalkan Kawaki di atas patung Hokage. Scene kemudian berpindah ke tempat Shikamaru Nara. Dia memerintahkan Ino Yamanaka untuk menyambungkannya dengan Inojin. Mendengar hal itu, Ino menjadi curiga kalau Shikamaru akan menggunakan Inojin agar membantunya terhubung dengan Boruto. "Percayalah padaku, Ino," ucap Shikamaru. Scene kemudian berpindah ke tempat laboratorium milik Amado. Terlihat Sumire dan Amado bekerja seperti biasa di depan komputernya. "Kenapa Anda menculik Kashinkoji? Bukankah dengan masa depan yang dia lihat, kita dan desa Konoha bisa terhindar dari masalah? Tidak ada hal yang buruk dengan keberadaannya bersama Boruto," ucap Sumire Kakei.
Amado menjawab, aku melakukan semua ini juga untuk Konoha. Perkataan Amado membuat Sumire menjadi kebingungan. Entah apa yang akan dilakukan si ilmuwan tersebut. Shin berpindah ke tempat Boruto yang sedang duduk di dalam markas tempatnya bersama Kashinkoji sebelumnya. Ia terlihat sedang berusaha masuk ke alam bawah sadarnya, dan benar saja, ia bertemu dengan Momoshiki Otsutsuki dan bertanya tentang masa depan yang dia lihat. Mengapa masa depan itu berubah? Apakah Hidari tidak berada di daftar masa depan yang kau lihat? Tanya Boruto kepada Momoshiki. Aku juga tidak menyangka jika masa depan akan berubah secepat itu. Apalagi melihat Hidari yang berusaha melindungi Sarada Uchiha. Sejak kau mengetahui soal masa depan dari penglihatan Kashinkoji, semua hal yang berhubungan denganmu seakan berubah terus-menerus dari apa yang terlihat. Ternyata ramalan itu benar adanya, jawab Momoshiki Otsutsuki. Ramalan? Tanya Boruto. Ya, ramalan tentang seseorang yang sudah memiliki kekuatan Dewa Otsutsuki, padahal dia belum mencapai tahap itu dan bahkan dia malah merupakan seorang manusia kecil seperti dirimu. Tutup Momoshiki lalu menyadarkan Boruto Otsutsuki.